dari kita sendiri komunitas sebenarnya tidak menentukan sepeda harus pakai sepeda apa, karena kita punya semboyan satu sepeda saudara, sepedanya sarana, silaturahmi yang utama. Salam perspektif baru untuk Anda, pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Saat ini, Anda kembali mengikuti wawancara khusus Perspektif Baru, tentu saja bersama saya, host favorit Anda, Hayat Mansur. Sahabat Perspektif Baru, pada bulan Agustus tahun ini, 2022, bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sejarah bangsa Indonesia, salah satu sarana transportasi yang akrab di masyarakat adalah sepeda klasik atau sepeda tua, atau masyarakat lebih banyak menyebutnya sebagai sepeda ontel. Sepeda ontel ini dilaporkan telah mulai masuk ke wilayah Nusantara sejak tahun 1880-an. Hingga kini, sepeda ontel masih ada banyak di berbagai daerah di Indonesia. Tentu saja, sepeda ontel bisa eksis hingga hari ini, salah satunya berkat adanya komunitas yang melestarikannya. Hari ini saya mewawancarai seorang ontelis atau orang yang memiliki hobi sepeda ontel, yaitu Bapak Purnomo SR, atau yang akrabnya dipanggil dengan nama panggilan nickname Lurah Abilowo. Salam olahraga dan salam sehat, Pak Purnomo. Salam olahraga, salam sehat. Bagaimana kabarnya? Sehat juga, Pak. Nah, alhamdulillah. Kalau Pak Purnomo, saya yakin sehat karena selalu bersepeda nih. Alhamdulillah. Pak Purnomo, saat kita berbicara mengenai sepeda, di masyarakat, sepeda klasik atau sepeda tua ini disebut juga sebagai sepeda ontel. Nah, kami ingin tahu nih, kenapa sih disebut sebagai sepeda ontel? Ceritanya agak panjang juga nih. Jadi ini berhubungan dengan histori juga, sejarah. Jadi zaman dulu nenek kakek kita naik sepeda kan, sepeda ontel ya, sepeda yang dikayuh ya. Tapi dalam perkembangannya kan yang bertahan, yang banyak kan juga dari Jawa Tengah nih, Jawa Tengah, Jawa Timur yang bertahan. Nah, untuk di Jawa Tengah kan kita biasa sebut kayu itu kan ontel ya. Jadi ontel itu kayu ya? Artinya di kayu, iya benar. Jadi dari situ terus kita karena lebih memasyarakat dan lebih enak didengar di telinga, makanya kita, dan juga untuk membedakan dengan yang lain, kita sebut aja sepeda ontel. Itu Pak Ayu. Nah, lalu apa sih sensasinya ketika menaiki sepeda ontel ini dibandingkan dengan sepeda-sepeda lainnya? Kita mulai dulu kalau kita naik sepeda yang sepeda gunung atau sepeda MT atau sepeda yang lain ya, sepeda lipat ya. Kalau itu kan untuk biasanya kan untuk ekstrim ya, untuk naik gunung, untuk ya downhill dan juga gitu. Tapi kalau kita sepeda ontel itu kan satu sensasinya adalah kita mengenang sejarah kita lah, sejarah nasional ya kalau kita naik itu. Dan juga yang kedua adalah untuk di kayu, itu kita dengar di kota-kota. Untuk jalan datar sebetulnya. Memang ada sih yang pakai speed, tapi rata-rata kan hanya 3 speed. 3 speed, kalau untuk downhill juga nggak mungkin. Dan rata-rata kan sepeda ontel udah tua, jadi untuk naik turun itu juga kayaknya tidak memungkinkan. Dan nikmat kita, sebetulnya sensasi kita adalah gini, Pak Ayat. Jadi pertama kita memang hobi ya, terus berkelanjutan, ternyata nikmat juga karena apa? Kita dengan sepeda ontel kita bisa mengekspresikan diri sebetulnya. Jadi selain hanya ontel, kita kadang-kadang pakai pakaian daerah, pakaian pejuang, itu yang membuat kita tuh terasa nikmat banget gitu. Dan akhirnya keracunan. Jadi kalau saya bilang, teman-teman bilang keracunan. Kalau udah keracunan sulit untuk meninggalkan. Itu mungkin sebagian yang pertama mungkin itu. Pak Purnomo, nah sepeda tua ini kan atau sepeda ontel ini itu bisa bertahan karena adanya komunitas. Nah itu kan. Nah salah satu komunitas yang saat ini ada adalah Kosti yang Bapak pimpin. Nah apa tujuan dari Kosti ini Pak? Memang kita dulu berangkatnya dari hobi ya, hobi dari beberapa komunitas. Akhirnya kok
sampai sekarang akhirnya kan berkembangnya nasional gitu ya. Nasional adalah kita akhirnya membentuk posting, dan ini adalah sebagai wadah sebetulnya untuk satu adalah untuk melestarikan budaya. Seperti kita tahu budaya kita, nenek moyang kita bersepeda dalam sepeda ontel. Dan untuk masa kini banyak yang hampir habis. Karena apa? Karena kalau kita sudah masuk besi tua, otomatis sudah dihancurkan untuk didaur ulang. Makanya dari beberapa teman, dari beberapa penggiat melihat ini sebaiknya kita lestarikan lah, daripada kita nanti kehilangan jejak di awal kita berangkat dari situ ya. Pengikutnya semakin banyak, Pak Hayat. Perlu diketahui, anggota KOSPI itu hampir 40.000 anggota KOSPI. Wilayah Indonesia? Iya, wilayah Indonesia. Nah, mereka punya sepeda ontel, Pak? Iya, rata-rata mereka punya sepeda ontel dan rata-rata lebih dari 1-2 sepeda. Ada yang bahkan punya hampir 50. Yaitu karena itu tadi, selain melestarikan juga sebagai koleksi, barang koleksi juga. Dan semakin hari harganya semakin tak karuan. Nah Pak, mengenai harga ini, berapa sih harga sepeda ontel yang dijual di pasaran? Misalnya saya ingin ikut tergabung, tentu kan harus punya sepeda ontel dong. Nah, iya, benar. Bisa membeli sepeda ontel ini. Untuk sepeda sebetulnya kalau kita itu kan dari kita sendiri komunitas, sebetulnya tidak menentukan sepeda harus pakai sepeda apa, karena kita punya semboyan satu sepeda saudara, sepedanya sarana, silaturahmi yang utama. Jadi kita utamakan. Makanya kalau untuk ring harga paling rendah mungkin bisa 500, paling tinggi bisa 100 juta. Nah, itu hanya ada di kolektor atau memang produksi terbaru, Pak? Untuk sepeda ontel sudah tua memang hanya di kolektor. Hanya ada di kolektor. Dan memang di awal dulu sih sebelum ada kolektor, masyarakat banyak yang punya sebetulnya. Cuma mereka nggak tahu ini merek-merek bagus. Kadang-kadang dipakai di sawah, kadang-kadang pakai angkutan berat. Nah, itu yang kita selamatkan. Kita beli dari mereka, kita rawat sebisa mungkin untuk kita kembalikan ke seperti awal. Jadi kita ada literatur juga tentang sepeda merek ini, originalnya seperti ini kita cari, Bapak. Nah, Pak, tadi disebutkan sepeda ini sebagai budaya kita ya. Nah, sepengetahuan saya sepeda ini dan itu semua produk lama. Ya, Pak, gitu loh. Nah, kenapa disebut sebagai budaya kita, Pak? Dan Bapak dan teman-teman melestarikan ini sebagai budaya? Jadi begini, kenapa kita jadikan istilah melestarikan budaya ya? Karena kita seperti tahu sendiri lah, nenek moyang kita dulu kita selalu naik sepeda, terutama dari para ningrat ya kalau dulu ya, para ningrat, karena waktu itu sepeda sudah barang mahal. Dan yang lebih menarik adalah para pejuang kita dulu juga memakai sepeda juga. Nah, itu makanya kenapa sepeda ontel identik dengan pakaian pejuang, teman-teman. Itulah, Pak. Nah, soal pakaian atau kostum ini, Pak, saya Sabtu pagi atau Minggu pagi ini sering melihat teman-teman yang naik sepeda ontel ini memakai kostum atau pakaian pejuang. Itu pakaian coklat susu ya, seperti juga topinya seperti topi Bapak. Itu mengapa Pak harus pakai pakaian itu? Bukankah tidak gerah atau panas atau nggak keringetan gitu Pak bersepeda dengan pakaian seperti itu Pak? Memang. Jadi kalau tergantung kita sih. Kalau kita naiknya cepat, otomatis gerah, banyak keringat keluar. Ya. Tapi kan kita pakainya nyantai Bapak. Sepeda kita kan nyantai. Untuk teman-teman ontelis, jadi para ontel kita sebut ontelis dan ontelista, itu lebih bangga, mereka lebih puas kalau memakai pakaian pejuang. Jadi adalah pakaian BKR biasanya dipakai. Badan Keamanan Rakyat. Zaman dulu seperti topi yang saya pakai ini adalah seperti itu. Dan teman-teman lebih seret untuk pakai seperti itu. Kalau mungkin kalau gerah ya memang gerah, tapi kelihatannya teman-teman nggak terlalu dipikirkan. Pak Purnomo, tadi dikatakan bahwa Pak Purnomo dan teman-teman bersepeda ontel ini juga melestarikan budaya. Nah, apa nilai-nilai budaya yang Pak Purnomo dan teman-teman lestarikan? Ini pertanyaan yang menarik, Bapak. Jadi memang kita awalnya adalah berhobi ini adalah untuk melestarikan budaya. Dan ternyata akhir-akhir ini semakin hari semakin ke sini makin banyak penggemar dan juga
berbagai komunitas masuk. Jadi Kosti ini adalah wadah dari berbagai komunitas selain sepeda gitu. Tapi semua didasari dengan sepeda. Budaya yang kita lestarikan adalah satu budaya bersepeda tua. Karena apa? Kita seperti tahulah orang pejuang dulu selalu pakai seperti itu, dan juga nenek moyang kita juga pakai sepeda tua. Terus yang kedua adalah budaya daerah. Kenapa saya bilang budaya daerah? Karena semakin hari semakin di sini teman-teman itu kalau bersepeda sering memakai pakaian daerah masing-masing. Jadi kalau kita ada event gitu selalu pakai pakaian dari masing-masing. Jadi mungkin yang uniknya di sini Pak ya. Jadi uniknya di Ontel itu kita bisa menemui satu budaya, sosial budaya. Kedua adalah olahraga. Ketiga adalah silaturahmi. Ada juga yang ekonomi juga masuk, karena apa? Setiap kita ada event, itu kita selalu menggerakkan ekonomi daerah sekitar yang kita pakai event. Dan juga seperti diketahui spare part kita di toko nggak ada. Jadi teman-teman tuh ya teman-teman kalau di sepeda saya bilangnya kelitian, teman-teman kelitian. Jadi jual spare part sepeda tua. Jadi banyak yang kita tampung di situ dan juga banyak yang bisa kita kerjakan di Ontel, di Kosti mungkin itu Pak. Nah, saat kita berbicara mengenai Kosti ini Pak, apa saja kegiatan Pak Purnomo dan teman-teman di Kosti ini? Mungkin perlu saya jelaskan dulu dari awal ya, dari awal. Jadi Kosti itu awalnya kita berdiri tahun 2008. 2008 di Bogor, waktu itu kongres pertama, dan kemarin kongres kelima di Sidoarjo. Dan sekarang Bapak perlu diketahui di Kosti itu sekarang mulai anggotanya adalah terdiri dari organisasi kita dari pusat sampai daerah. Untuk provinsi sekarang sudah 20 provinsi. Untuk kota kabupaten 120 kota kabupaten. Dan Kosti ini tidak hanya jadi komunitas nasional atau Nusantara ya, kita juga bergabung dengan komunitas internasional yang namanya IVCA, International Veteran Cycling Association. Kita sudah resmi jadi anggota, dan kebetulan tahun 2018 kemarin kongres ada di Bali, di Indonesia dan di Bali, dan juga dihadiri dari kurang lebih 50 negara. Mungkin itu sedikit yang bisa saya jelaskan untuk tentang Kosti sendiri. Tadi Pak Purnomo menjelaskan bahwa komunitas sepeda tua Indonesia juga menjadi anggota dari komunitas sepeda tua internasional atau dunia. Nah, apa yang membedakan antara komunitas sepeda tua di Indonesia dengan di negara-negara lain, Pak? Oke, siap. Ini juga menarik. Jadi kalau tidak salah tahun 2017, dalam rangka kita rencana menggelar kongres di Bali, itu ada pimpinan IVCA datang ke kita. Dan mereka ternyata sangat heran dengan komunitas sepeda tua di Indonesia. Karena apa? Ini yang paling menarik begini. Kalau di luar, itu yang namanya komunitas sepeda tua, anggotanya rata-rata 50 ke atas. Nah, yang menarik, kalau di kita, dari mulai usia SMA ada. Jadi mereka heran. Ini komunitas sepeda tua tapi anggotanya muda-muda. Dan waktu itu kita nggelar event di salah satu kota di Jawa Timur. Mereka bilang Indonesia adalah komunitas sepeda tua terbesar di dunia secara anggota. Itu yang mereka sampaikan ke kita. Kalau dari anggota, apakah banyak juga anggota komunitas sepeda tua ini yang dari kalangan perempuan, Pak? Untuk anggota kita bisa dibilang di Kosti ini bermacam-macam. Jadi kalau kita bilang Bhinneka Tunggal Ika itu ada di Kosti kita, ada di Kosti. Anggota mulai dari perempuan dan laki, mulai dari kalangan bawah sampai pejabat. Begitu juga dari provinsi, suku, berbagai macam suku ada. Dan itu karena kita tadi seperti saya sampaikan tadi, sepeda hanya sarana silaturahmi ya utama. Jadi kita awalnya kita memang saling bersilaturahmi. Makanya ada yang bilang waktu itu Kosti adalah perekat NKRI. Itu ada yang bilang seperti itu juga. Karena memang kenyataannya seperti itu. Kita bicara mengenai Pak Purnomo sendiri. Nah, Kenapa sih Pak Purnomo menyukai sepeda ontel?
Bagaimana awal mulanya? Oke. Ini juga ada hubungannya dengan sejarah juga sebetulnya, sejarah waktu kecil. Jadi tahun 70-an, saya kalau ke sekolah itu pakai sepeda, Pak. Sepeda ontel. Dulu yang ada kan sepeda ontel sama sepeda jengki, belum ada sepeda MTB seperti sekarang. Jadi waktu itu sepeda ontel juga, akhirnya kita sampai SLTA juga masih, karena saya dari daerah, Bapak, dari kota kecil di Jawa Timur, terus akhirnya kuliah dan kerja sudah kita tinggalkan waktu itu. Begitu tahun 2006 ada komunitas, saya teringat masa kecil saya. Akhirnya saya beli lagi sepeda. Itu sampai sekarang malah. Oke, beli lagi sepeda sampai sekarang. Udah punya berapa sepeda ontel, Pak? Kurang lebih 20 lah. Widih. Itu dari tahun berapa sampai tahun berapa tuh, Pak? Pak? Paling tua adalah tahun 1913. 1913. 1913, paling muda tahun 1964. Oh, terakhir 1964 ya yang terbaru. Iya. 1913 itu buatan mana, Pak? Buatan Inggris. Merek Fongers. Ada nilai sejarahnya, Pak? Atau pernah dipakai siapa gitu, tokoh seseorang? Oh, enggak. Ini saya temukan di petani di daerah kita di Gresik. Waktu dia ke sawah, sepedanya disandarkan ke pohon. Waktu itu saya lewat. Kok menarik sepeda ini? Akhirnya tak lihat serinya. Saya coba googling, ternyata, 1913, makanya kita ambil. Nah, Pak, kalau gitu harganya dari berapa sampai berapa, Pak, koleksi Bapak sekarang sepeda? Kalau punya saya sih paling mahal sekitar 50-an, paling murah sekitar 10 sampai 50. Pak, ketika kita berbicara sepeda tua atau barang tua lah, itu tentu kan materialnya sudah tidak diproduksi lagi gitu kan? Iya, benar. Bagaimana Pak kalau misalnya ada kerusakan atau suatu kendala pada sepeda? Nah, itu dia. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, di Korti itu ada berbagai macam anggota, termasuk teman-teman yang jualan kelitian. Kalau di istilah sepeda itu kita ambil dari istilah di Jawa Tengah. Kelitian itu adalah penjual barang-barang tua. Itu mereka yang menyediakan. Tidak tahu mereka dapatnya dari mana, tidak tahu. Tapi kalau kita ada event, Bapak, seperti kemarin kita kan ikut Fornas nih di Palembang. Nah, kita kan juga kebetulan Kosti itu kan juga anggota tetap olahraga, anggota tetap di Kormi yang dibawa Pak Ayono Isman. Kemarin bulan Juli kemarin 1 sampai 7 Juli kita ada festival di Palembang, kita ikut. Pak Ayono berpesan, malah Pak Ayono sendiri berpesan, Pak Pur nanti tolong ya kelitian dibawa ya ke sana. Harus ada tuh, kita nanti kerjakan tenda karena itu sudah jadi satu kesatuan dari kita. Kalau kita ada event sepeda, kelitian mereka ikut. Itu Bapak. Pak, terakhir Pak. Dari semua sepeda ontel atau sepeda tua atau sepeda klasik yang ada di Indonesia, berapa usia paling tertua sepeda yang ada di Indonesia yang dikoleksi oleh orang Indonesia dibandingkan oleh orang-orang komunitas sepeda tua di internasional? Berita yang saya dapat, teman-teman ada yang punya sepeda tahun 1890-an. Ada. Dari Jogja ada, Sidoarjo ada. Itu sepeda yang depannya, roda depannya besar itu Bapak, yang belakang kecil, yang kita namai penny farthing. Itu ada yang punya. Oke, Pak Purnomo, terima kasih banyak atas waktunya untuk hadir di Wawancara Khusus Perspektif Baru. Jadi pemirsa, kami ucapkan terima kasih dan salam sehat selalu.